Halo, assalamualaikum. Apa kabar, sahabat Ipol? Semoga kita sehat dan selalu terbebas dari utang. Kembali bersama saya, Timur Arif Riyadi, menemani Anda di acara Bincang si Ipol. Bicara berbagi info dan cerita yang sip dan pol hanya di Indopos Online. Sahabat Ipol, sebagaimana tadi sudah saya singgung, pinjaman online atau pinjol akan menjadi tema besar bincang kita kali ini. Harus diakui, di masa sulit seperti ini, pinjol rasanya seperti malaikat penolong, jawaban akan berbagai kebutuhan yang banyak mendesak. Sejak 2016, pinjol tumbuh bak jamur di musim hujan. Sifatnya yang kilat, syaratnya yang gak ribet, dengan plafon pinjaman yang bahkan bisa mencapai puluhan juta rupiah, pinjol seakan menjadi primadona dan solusi kebutuhan mendesak. Tapi awas, ternyata di balik itu semua ada kerugian yang siap menerpa si peminjam. Sekali telat bayar, hidup bisa jadi ambyar. Nah, bagaimana sebenarnya duduk perkara pinjol ini? Apa bedanya sih antara pinjol resmi dan ilegal? Lantas, bila sudah terjerat, apa solusinya biar selamat? Untuk membahas tema menarik ini, kita sudah kedatangan tamu spesial, yaitu Kepala Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan, yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas Waspada Investasi OJK, Bapak Tongam Lumban Tobing. Halo Pak Tongam, sehat? Sehat Pak, selamat malam Pak. Ini masa pandemi, aktivitas gimana nih? Landai atau justru malah makin sibuk ngurusin pinjol ilegal? Ya aktivitas tetap saja banyak ya dalam rangka melindungi masyarakat kita tentunya. Oke, oke. Oke, untuk membuka pembahasan kita mungkin Pak Tongam bisa dijelaskan nggak sebetulnya Satgas ini terdiri dari kementerian lembaga apa saja dan apa saja sih bidang yang diawasi? Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Jadi eh, saat ini memang marak kalau bicara pinjol ya, pinjaman online. Dalam bahasa peraturannya sebenarnya namanya layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Kemudian dikenal juga dengan peer-to-peer lending. Negara kita tentu sangat cepat merespon perkembangan pinjol ini ya. Berkembang pada tahun 2016, OJK langsung merespon dengan menerbitkan peraturan OJK 77 tahun 2016 untuk menata industri fintech lending ini. Jadi kalau dikatakan kita memang negara yang memang paling cepat merespon sehingga apa yang terjadi di kita sebenarnya bisa kita mitigasi lebih rendah risikonya daripada kita tidak merespon sama sekali perkembangan pinjol ini. Nah, perkembangan pinjol ini juga perlu kita sikapi ya, bahwa yang dikatakan pinjaman online itu adalah pinjaman online yang bentuknya peer-to-peer lending sebenarnya. Itulah industri jasa keuangan. Peer-to-peer lending ini berbeda dengan bank. Kalau bank kita menyimpan dana masyarakat, kemudian bank akan menyalurkan dalam bentuk kredit. Kalau fintech peer-to-peer lending atau pinjol ini adalah marketplace, platform. Seperti contohnya kita beli barang di satu platform, dia menjadi perantara, kemudian penjualnya di seberang sana. Demikian juga ini pinjol ini. Jadi kita harus pahami bahwa pinjol itu tidak menyalurkan kredit, tidak menentukan bunga, tidak membuat jangka waktu. Yang terjadi adalah antara peminjam dan pemberi pinjaman diperantarai oleh platform pinjol. Nah ini harus kita pahami. Jadi tidak seperti bank. Kemudian yang kedua, bahwa kalau ada asumsi masyarakat mengatakan pinjol itu menyengsarakan, kita lihat dulu faktanya. Saat ini ada 114 fintech lending ya yang terdaftar atau berizin di OJK, kemudian sudah menyalurkan kredit kepada 66,7 juta peminjam. Nah ini, jadi sorry saya cek ini, yang jumlahnya 107 ya, 107 perusahaan pinjaman online yang legal yang saat ini terdaftar dan berizin di OJK.
sudah memberikan pinjaman pada 66,7 juta peminjam dengan total pinjaman 236 triliun dengan outstanding saat ini mencapai 24 triliun. Nah, itu data fakta. Jadi dari fakta itu memang pinjaman online ini membantu masyarakat karena tujuannya Ya, adalah untuk menjembatani kebutuhan dana masyarakat yang tidak bisa dilayani oleh sektor keuangan perbankan. formal. Siap. Perbankan tidak bankable, perusahaan pembiayaan juga tidak dapat pinjaman, ke pegadaian tidak dapat eh, pinjaman karena nggak ada barang yang dijaminkan. Nah, Ya, ini masuk ke pinjaman online yang memang terdaftar dan berizin di OJK. Nah, yang menjadi masalah saat ini adalah masyarakat kita terjebak di pinjaman online ilegal. Pinjaman online ilegal ini adalah kejahatan, bukan jasa keuangan. Sama oke. seperti contohnya bicara uang palsu. Ya. Uang palsu itu diawasi nggak? Ya nggak, diberantas. Sama dengan ini, pinjol Hmm. ilegal diberantas bukan diawasi. Jadi sangat sangat keliru kalau ada orang mengatakan pinjol ilegal itu harus diawasi. Bagaimana kita mengawasi tingkat kesehatannya? Orang alamatnya kita nggak tahu, bentuk usahanya nggak tahu, nomor teleponnya ganti-ganti. Yang ada itu adalah diberantas bukan diawasi. Nah itu. Oke. Nah, kenapa marak pinjaman online ilegal ini? Ini memang kita lihat dari dua sisi. Ya. Yang pertama dari sisi pelaku dan dari sisi masyarakatnya. Dari sisi pelaku memang dengan kemudahan teknologi informasi saat ini sangat mudah membuat situs web, aplikasi. Apalagi masyarakat kita kan rata-rata punya smartphone ya yang bisa menerima penawaran-penawaran itu. Ini membuat memang marak dia. Di samping tentunya ada juga banyak yang berada di luar negeri ini servernya. Itu dari sisi pelaku. Iya, Kemudian iya. dari sisi masyarakat, ini juga kita harus fair. Karena selama ini yang kita salahkan pinjol-pinjol aja kita salahkan. Masyarakat juga ya yang akses ke pinjol ilegal dan mau lakukan tutup dari lubang tutup lubang, ya salah kalau menurut kami sih. Ya, itu dari masyarakatnya ya. Itu ada dua kelompok masyarakat. Yang pertama, ada kelompok masyarakat yang memang tidak memahami ya mengenai pinjol ini. Pada saat ada link, dia langsung akses isi data. Itu bisa kita edukasi dengan baik, dengan mudah. Iya. Kelompok kedua ada yang memang kesulitan ekonomi, yang memang ini responnya akan sangat berbeda tentunya. Dia mau tidak mau harus akses ke pinjol ilegal karena sudah nggak bisa minjam di mana-mana, minjam tetangga juga nggak bisa, minjam ke mertua juga nggak bisa, dia terlibat di sana. Dan indikasinya kita melihat kalau ada contohnya sudah meminjam dari 5 sampai 10 bahkan ada yang seratusan, itu udah tahu dia harusnya gali lubang tutup lubang itu dengan pinjol Iya, ilegal. iya, iya. Nah ini, jadi kalau dikatakan pinjolnya itu salah, oke kita berantas, masyarakatnya juga memang perlu kita didik seperti itu. Nah, Ya. apa yang dilakukan Satgas Waspada Investasi? Satgas Waspada Investasi tadi ada 13 kementerian lembaga di sana. Yang saat Oke. ini menjadi 12 kementerian lembaga. Ada OJK, Hmm. Bank Indonesia, Kementerian Perdagangan, Kemenkominfo, Kementerian Dalam Negeri, Kemenkop UKM, Kementerian Agama, kemudian ada Kemendikbud, kemudian ada Kejaksaan, Polisi, Kementerian Investasi atau BKPM, dan ada PPATK. Ada 12 kementerian lembaga saat ini. Melakukan tindakan di dua hal. Yang pertama preventif dan yang kedua represif. Yang pertama Oke. yang dilakukan adalah mengedukasi masyarakat. Jadi kami secara berkelanjutan melakukan edukasi kepada masyarakat melalui berbagai channel, media, sosialisasi, kuliah umum, narasumber di webinar. Nah, ini banyak kita lakukan untuk mengedukasi masyarakat. Karena kami yakin dengan mengedukasi masyarakat ini semakin sedikit peluang mereka yang pinjol ilegal ini untuk menipu masyarakat kita. Kemudian juga kita melakukan respon terhadap pengaduan masyarakat agar masyarakat paham mengenai pinjol-pinjol yang ilegal ini. Dan kami juga melakukan blasting SMS mengenai waspada pinjol ilegal melalui 7 operator telepon seluler yang kami perkirakan menjangkau sampai 28 juta nomor HP. Nah, ini Oke. juga membantu. Kemudian ya secara represif, kita dari Satgas Waspada Investasi mengumumkan kepada masyarakat, kita hentikan kegiatannya agar masyarakat tidak ikut. Kemudian kami juga melakukan pemblokiran situs web aplikasi ke Kominfo dan kami menyampaikan laporan informasi kepada kepolisian apabila ada dugaan tidak pidana di sana bisa dilakukan proses hukum. Nah, kegiatan-kegiatan pinjol ilegal ini memang sangat berbahaya. Kalau kita lihat ciri-cirinya ya,
Nah, ini Ya. sangat berbahaya. Ciri-cirinya yang pertama memang tidak terdaftar di OJK. Jadi mereka itu memang sengaja menipu karena tidak mengurus izin di OJK. Jadi tidak merupakan jasa keuangan sebagaimana diatur dalam peraturan OJK 77 tahun 2016. Ya, Kemudian tidak ada pengurusnya, identitasnya, alamat kantornya juga nggak jelas. nggak jelas. Nah, ini. Dan yang ketiga itu pemberian pinjamannya sangat mudah, cukup dengan fotokopi KTP, dengan foto diri. Tapi ini jebakan berbahaya. Akibatnya itu ya, Pak Tongam ya. Ya, bunganya tinggi, fee-nya tinggi. Contohnya kita minjam 1 juta, yang transfer hanya 600.000, bunganya bisa 4% per hari, jangka waktunya hanya singkat, ini sangat berbahaya. Dan yang paling tidak masuk akal adalah pinjol ilegal ini selalu meminta kita itu mengizinkan semua data dan kontak di HP bisa diakses. Nah, ini Ya. malapetakannya sebenarnya. Sumber malapetaka itu di sini. Masyarakat kita tidak waspada terhadap perlindungan data pribadinya dengan memberikan akses itu tadi ke seluruh data dan kontak di HP. Bayangkan coba semua disedot data kita di HP dan kontak di HP. Dan inilah kekuatan mereka untuk melakukan teror, intimidasi Ya, pada saat masyarakat tidak bayar, ya itu tadi semua itu data ini diteror, semua kontak itu di HP. seakan menjadi jaminan pinjol untuk bisa menagih si debitur itu ya untuk kemudian hari gitu ya, Pak Tongam Iya, ya. ya itu kekuatan dari pinjol ilegal ya itu data kontak di HP. Kalau dia nggak miliki itu, ya dia nggak terjadi pinjaman karena kalau cuma kita yang diteror kan nggak apa-apa. Oke, Kalau oke. minjam, ini semua data kontak di HP. Oleh karena itu, ini juga di samping kita literasi keuangan ke masyarakat, juga literasi digital perlu bahwa data pribadi Anda harus Anda jaga sendiri, bukan Oke. orang lain yang menjaga. Baik, Pak Tongam. Berarti kalau tadi apa yang sesuai dibilang Pak Tongam, sebetulnya jadi bagaimana OJK mengatur nih, Pak Tongam, untuk fintech atau pinjol ilegal ini gitu. Sebetulnya aturannya apakah ada di asosiasinya, ataukah juga OJK bisa mengintervensi aturan main dari pinjol ini? Pinjol ilegal itu ya nggak diatur, yang diatur itu adalah pinjol yang legal, bagaimana mereka bentuk badan hukumnya, pengurusnya, permodalannya, bagaimana keamanan IT-nya, bagaimana perlindungan konsumennya, itu diatur untuk pinjaman online yang legal tentunya. Yang ilegal ini ya kejahatan, ya memang harusnya memang ini masuk ke proses hukum semuanya, itu. Jadi Baik. OJK tentu tidak mengatur pinjol ilegal. Bagaimana mungkin mengatur pinjol ilegal, kita nggak tahu di mana lah macam, bagaimana kepengurusannya nggak tahu. Bukan diatur. Makanya saya katakan tadi bukan pengawasan tapi pemberantasan di sana. Baik, Pak Tongam, tadi kan dikatakan sebetulnya itu pinjol ilegal yang tidak sesuai aturan lah gitu. Tetapi sebetulnya pada faktanya banyak juga pinjol yang legal, membuat nasabahnya juga kadang ketar-ketir gitu, Pak Tongam. Tapi sebelum dijawab, apakah itu pinjol legal itu sudah sesuai dengan aturan OJK? Sahabat Ipol, mungkin kita bisa simak dahulu video berikut ini. Nanti saya nggak buat bayar lu. Iya, lu tunggu di rumah lu. Utang 600 saya tentara lu. Lu utang 600 lu sana lu mandi lu. Tentara lu. Jangan batuk begitu lu, udah mau mati pakai batuk lu. Utang bayar lu, nek utang lu bayar. Kantor berinisial VD ini bergerak di bidang peminjaman uang secara online. Para pekerja menawarkan pinjaman uang yang dikirim melalui SMS secara acak dengan cara mengklik tautan aplikasi telepon pintar dan terhubung dengan komputer yang ada di ruangan ini. Selain tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, kantor pinjaman uang online ini menawarkan pinjaman tanpa jaminan. Mereka menggunakan sistem potong uang pinjaman di awal dengan nominal pinjaman maksimal 2,5 juta rupiah per nasabah. Namun bila nasabah terlambat membayar tagihan, akan dikenakan denda Rp50.000 per hari. Puluhan debt collector perusahaan ini pun siap menebar ancaman dan fitnah melalui pesan teks dan pesan suara WhatsApp kepada nasabah yang telat membayar. Baik,
Pak Tongam dan pemirsa sahabat Tipol, tadi sudah kita lihat bagaimana sebetulnya pinjol bisa sampai merugikan masyarakat atau konsumen. Nah, pertanyaannya mungkin Pak Tongam, banyak juga nih Pak Tongam kasus pinjol yang ilegal, tapi juga mereka sangat intensif, dalam artian mungkin dalam tanda kutip kasar ya dalam menagih kepada nasabahnya. Nah, sebetulnya aturan dari OJK sendiri mengenai cara main dari pinjol ini seperti apa? Apakah juga diatur tentang persennya, berapa persen bunga yang harus dikeluarkan, kemudian plafonnya, kemudian cara-cara menagihnya, apakah itu juga diatur? Ya, pertama-tama saya sampaikan ya, teror intimidasi itu dilakukan utamanya oleh yang ilegal. Oke. Tadi laki-laki itu kita udah terima itu pada 9 September yang lalu videonya, dan kita sudah koordinasikan juga dengan kepolisian. Tapi memang datanya nggak lengkap, itu siapa, kapan, siapa yang teror, itu yang perlu. Tapi video itu tanggal 9 September kita dapat. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah kok bisa ya masyarakat kita diteror seperti itu? Ya itu tadi, karena ilegal itu nggak ada aturan, kejahatan namanya, modusnya ya kejahatan. Kalau kejahatan ya dia memang ya bagaimana dia melakukan kegiatan itu harus ya proses hukum dan tidak ada koridor bagi dia. Kalau yang legal, ya yang legal bedanya dengan ilegal ya. Yang legal itu dalam operasionalisasinya tidak menerima, tidak melakukan akses kepada semua data dan otak di HP. Dia hanya pada 3 hal. Yang pertama lokasi, kamera, dan suara. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan seperti tadi itu kami pastikan itu adalah ilegal. Karena yang legal itu ada juga aturan bahwa penagihan itu tidak boleh seperti itu dilakukan oleh tenaga yang bersertifikasi. Kemudian juga ada pengaturan mengenai menjaga data pribadi nasabah. Jadi seperti itu. Nah, ini yang tadi itu adalah kegiatan pinjol ilegal. Nah, kami juga ingin sampaikan sebenarnya masalah pinjol ini adalah masalah yang terjadi di hilir sebenarnya. Bukan masalah yang utama sebenarnya. Yang masalah utama adalah 2 hal tadi. Tingkat edukasi masyarakat, literasi masyarakat kita mengenai pinjol, dan yang kedua masalah ekonomi. Jadi pinjol itu terjadi karena memang nggak bayar. Ya. Apalagi, ya memang. Jadi betul. Kalau disalahkan pinjol, kita lihat dulu di mana akar masalahnya. Akar masalahnya di situ, yang 2 itu. Oleh karena itu, kalau kita ingin memberantas pinjol, ya jangan di hilirnya yang kita berantas. Di hulunya masalah yang 2 itu, kita tingkatkan literasi masyarakat, dan kita tingkatkan pendapatan masyarakat, kan gitu kan. Sehingga mereka bisa terhindar dari pinjol. Jadi kami ya dalam beberapa diskusi juga harusnya memang kita respon di hulunya. Kalau pinjol-pinjol ya gimana pinjol kita berantas, muncul lagi. Kita blokir hari ini, besok muncul lagi bikin baru. Iya. Tapi yang di hulunya itu kita nggak touch gitu ya. Terutama literasi masyarakat kita seperti itu, dan juga ya masalah ekonomi. Kalau masalah ekonomi udah susah itulah. Bagaimana mungkin contohnya dia ingin memenuhi kebutuhan dasar, mau tidak mau diakses ke situ. Apa yang mau kita bilang coba? Apa mau kita bilang? Ya saya mau makan serasa ya katanya. Setelah diteror baru tahu itu. Ya. Tapi sebetulnya inti utama dari pinjol ini adalah gagal bayar sebenarnya. Betul, gagal bayar. Bukan pribadi. Jadi kalau kita salahkan terus pinjol-pinjol, menurut saya sih kita introspeksi diri dulu. Bagaimana kedisiplinan kita? Bagaimana cerdasnya kita meminjam? Itu. Artinya, jangan sampai masalah pribadi. Ini kan masalah pribadi. Masalah pribadi setelah kita default jadi masalah publik kan gitu. Karena apa? Karena di tengah-tengah masyarakat kita juga sering kita sangat empati ya, sangat simpati kalau ada orang cilik yang jadi korban. Itu empati, itu wajar. Tetapi kita juga harus menarik suatu benang merah. Kok bisa dia ya sampai 10, 20, 100 pinjaman ya? Yeah. Apa perilakunya itu bukan konsep yang bagus gitu. Artinya gini, banyak juga yang mengatakan ya nggak boleh dong disalahkan masyarakat katanya. Siapa bilang nggak bisa dibolehkan masyarakat salah?
Salah kalau masuk ke pinjol ilegal itu aja menurut saya ya. Jadi kalau dikatakan kita bujuk-bujuk terus yang kayak di Malang itu yang guru TK ya di Malang itu dilunasi oleh Pemda utangnya itu juga menurut kami sih nggak mendidik karena sesuatu yang nanti jadi orang lain juga gitu. Ya. Ikut Pemda Malang bagus, saya juga ingin Ya, juga ya, ya, cari. ya, ya. Jadi Orang presiden hanya buruk sebetulnya ya Pak ya jadinya ya untuk iya, masyarakat iya. dan untuk Karena ini pinjol sendiri. utang ini hubungan pribadi sebenarnya. Tapi salah menggunakan dan salah masuk. Salah masuk ke pinjol ilegal dan salah menggunakan tidak bayar. Bagaimanapun harusnya hutang dibayar dong. Jangan Baik. nanti gini ya, masalahnya adalah yang terjadi selalu ya. Setelah meminjam nggak bayar, alasannya apa coba? Bunganya terlalu tinggi lah, terlalu inilah. Ulah orang dia pertama-tama setuju, kan setuju. Nah, ternyata ya nggak mampu bayar. Nah itu, jadi lebih bagus kita introspeksi diri. Ya, Kenapa kita harus meminjam dari pinjol ilegal itu? baik. Pak Tongam, poin yang bisa saya dapatkan adalah masyarakat juga harus sadar dan membuka diri dalam arti wawasannya harus dibuka, literasi keuangan digitalnya harus dibuka, bahwasanya pinjaman online itu juga punya ketentuan dan syarat yang berlaku dan itu harus diketahui konsekuensinya oleh konsumen. Begitu ya, Pak Tongam ya? Ya, Oke. terutama jangan akses ke pinjol ilegal itu yang utama. Nah, berbicara tadi akses ke pinjol ilegal dan pinjol legal. Lantas sebetulnya Pak Tongam, apa sih sebetulnya ciri khas dari pinjol legal itu yang membedakan dengan pinjol ilegal? Dari sisi bunganya kah, dari sisi penagihannya kah, atau dari sisi apanya? Mungkin Pak Tongam bisa cerita nih. Banyak Apakah sisi, Hmm. banyak sisi yang menguntungkan masyarakat dari fintech lending yang legal. Yang pertama, dia terdaftar dan diawasi OJK. Kalau diawasi berarti ada pembinaan di sana kan gitu kan. Kalau ada dia melanggar ketentuan, ada di sana pengawasnya. Itu. Kemudian juga kita mengetahui identitasnya, pengurusnya ada, badan hukumnya ada, permodalannya ada, IT-nya ada, kode etiknya ada. Ini sehingga menjamin perlindungan masyarakat. Kemudian juga informasi biaya pinjaman, denda transparan. Jadi OJK tidak menentukan bunga atau jangka waktu pinjaman, yang menentukan itu adalah mereka sendiri. Oke, Nah, di oke. asosiasi tentunya. Kemudian juga ada penagihan-penagihan yang harus koridornya adalah penagihan yang beretika tentunya. Dan ini penting bagi kita ya. Kalau ada masyarakat mengatakan pinjol legal sama seperti ilegal juga, Ya. buktikan dengan data-data dan alat bukti, sampaikan pengaduannya ke OJK, pasti ditindak. Jadi jangan sampai katakan pinjol ilegal sama dengan legal tapi datanya nggak ada. Itu namanya Baik, Pak Tongam, kami sudah menghimpun beberapa kasus nih dari kawan-kawan sahabat IPOL. Ada kasus Bapak Yudi nih, Pak, dari Tanah Tinggi, Jakarta. Dia mengaku, nanti silakan Pak Tongam lihat apakah ini ciri-ciri pinjol ilegal atau bukan ya Pak Tongam ya. Jadi dia meminjam dana 3 juta rupiah dengan tenor 1 bulan. Ketika cair, dananya bukan 3 juta Pak yang dicairkan tapi 2,6 juta. Tenor 1 bulan, 1 minggu sebelum dilunasi, beliau bilang sudah harus ditelepon, sudah diteror nih. Ayo cepat bayar, ayo cepat bayar. Dan ternyata bunganya itu mungkin sekitar 3,2, 3,3 juta. Itu tentunya cukup terjangkau ya. Tapi setelah tahu itu dia merasa dibohongin, tiba-tiba yang ditagih totalnya sekitar 4,8 juta. Nah, kalau dari ciri-ciri seperti ini menurut Pak Tongam ini pinjol yang mana nih? Yang ilegal atau yang legal nih Pak? Ya, secara umum bisa saya katakan itu ilegal. Walaupun mungkin saya nggak tahu ya bagaimana teman kita ini minjam dan bagaimana laporan itu sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Karena kalau laporan itu nggak sesuai dengan fakta, akan sangat sulit kita mencari kesimpulan atau ditambah-tambah gitu ya. Oke, oke. Tapi ini dari pencairan ya, pencairan itu ya 100% apa yang kita minta sebenarnya di yang legal. Kalau kita minjam 3 juta tadi hanya 2, sekian di transfer, Cairkan. ya memang itu sudah indikasi bahwa itu adalah penipuan. Yang kedua juga bunganya sampai 3%, itu nggak ada itu. Yang legal itu kalau nggak salah maksimum yang cash loan itu 0,8% per Per hari. per hari ya.
Ya, tapi itu acuan. Ada yang malah 12% per tahun, Oke. tergantung pada negosiasi. Jadi gini, bunga itu tidak ditetapkan oleh pinjol. Bunga itu ditetapkan oleh peminjam dan pemberi pinjaman. Oke, Contohnya, oke. saya contohnya mau minjam 10 juta melalui fintech A yang legal ya. Ya, Kemudian nanti dari seberang sana akan ada yang menyediakan saya, contohnya 10 juta. Saya minta bunga saya 20% per tahun, jangka waktu 6 bulan. Dari investor, pemberi pinjaman nanti ada yang ngasih 1 juta karena cocok. Ada yang ngasih 200.000. Nah, dari 10 juta itu ternyata yang saya dapat hanya 1,2 juta karena yang lainnya nggak cocok. Masa sih cuma 20%? Masa 6 waktu ini? Kemudian negosiasi lagi. Jadi jangan sampai dikatakan orang ya, setelah pinjam bunganya tinggi. Dari mana kamu kemarin itu waktu negosiasi, kan gitu. Ini oke. serius loh. Artinya masyarakat kita ini banyak yang nggak memahami pinjol, dan yang nggak memahami pinjol ini ikut bicara. Iya. Semua bunga, jangka waktu, plafon ditentukan oleh peminjam dan pemberi pinjaman. Jadi sangat naif ya kalau ada orang mengatakan pinjam di legal sama saja dengan yang ilegal. Lah, Oke. dari mana kamu waktu itu pada saat perjanjian? Orang perjanjian loh. Kita sama loh. Kita tanda tangan perjanjian ya, elektronik, secara elektronik. Tapi itu semua bunga sepakat. Oke. Kalau kita lihat contohnya KUH Perdata ya 1320, ya memang itu memenuhi unsur sahnya perjanjian. Jadi kalau yang legal kami yakin ada solusi ya. Tapi yang legal, yang ilegal itu penipuan tadi. Dipinjam 3 juta yang transfer 2, sekian. Itu pasti penipuan. Dan itu negosiasinya setimpang, sepihak. Iya. Yang dijanjikan 3 juta yang transfer 2, sekian. Nah, kalau yang legal itu nggak sepihak, dua-duanya saling Oke. bertemu. Oke. Nah, jadi Siap, siap. perlu kita pahami, masyarakat perlu pahami, ini bukan bank. Pinjol itu adalah perantara, marketplace, platform yang menghubungkan antara peminjam dengan pemberi pinjaman. Oleh karena itu, yang menentukan bunga, jangka waktu dan plafon adalah peminjam sendiri, bukan siapa-siapa itu. Oke, Nah, ini sebetulnya insight baru nih bagi sahabat Ipol dan pemirsa di tanah air. Jadi itu sebetulnya ya titik poin utama bedanya pinjol ilegal dan legal. Ternyata pinjol legal itu ya peer to peer lending itu ya Pak Tongam ya. Jadi ya, atas persetujuan dua pihak, apakah setuju apa enggak begitu ya. ya. Jadi kalau belum apa-apa sudah dipatok bunga yang tinggi, bisa dipastikan itu pinjol ilegal. Demikian ya Pak Iya, Tongam ya. nggak ada patok tinggi di pinjol. Yang matok bunga itu kita dan pemberi pinjam, Pemberi negosiasi pinjaman, namanya. negosiasi. Negosiasi. Kalau umpamanya bunganya terlalu tinggi yang diminta oleh investor, ya kita nggak usah setuju lah. Namanya Oke. perjanjian. Nah, itu Ya. yang perlu dipahami. Jadi banyak juga menurut saya masyarakat kita yang Ya. memberi komentar. Ya, bahkan kami sendiri baru tahu nih Pak, ternyata seperti itu ya. Itu yang Iya. kami makanya Pak kurang paham nih. Baik, Pak Tongam, selanjutnya nih kalau kita di perbankan mengenal istilahnya restrukturisasi pinjaman. Nah, sekarang kalau untuk di pinjol ini kita katakan pinjol legal lah ya. Apakah ada juga sistem seperti itu, merestrukturisasi pinjaman? Iya. Jadi karena memang ini kalau dipinjol yang legal ya, ini kan dananya pasti ada dana dari investor. Kalau kita tidak punya kemampuan bayar, tentu ada sarana untuk restrukturisasi tentunya. Kita perpanjangan jangka waktu, pengurangan bunga, penghilangan denda, itu dimungkinkan. Tetapi itu tergantung pada investornya, kepada yang memberi pinjaman seperti itu. Kalau memang kita masih dilihat ada potensi pembayaran dan kita tidak scoring kita tinggi, tidak ada kecenderungan untuk default, menurut saya sih nggak ada masalah. Tapi semua keputusannya itu bukan di OJK, tapi keputusannya adalah negosiasi antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Karena apa? Kalau dia macet, risikonya bukan di pinjolnya, di pemberi pinjaman sebelah sana loh. Jadi pinjolnya itu perantara namanya. Jadi makanya kita konsep pinjol itu harus dipahami dengan benar, konsep pinjol itu. Jadi risiko kredit macet bukan di pinjol. Oleh karena itu tanggung jawab pinjol adalah membuat keyakinan bahwa ini orang-orang kredibel, bisa diberi pinjaman, itu scoring, sehingga investor percaya. Karena kalau suatu platform pinjol tidak dipercaya, dia nggak bakal dapat nasabah kan gitu.
Oleh karena itu dia iya. melayani dengan memberikan indikasi, nah ini scoringnya bagus, ya gitu, gitu seperti itu. Jadi namanya peer to peer ya antara ini peer to peer lending. Jadi tidak ada pembukuan di pinjol, nggak ada pembukuan, off balance sheet semua, virtual account masuk gitu. Jadi jangan harapkan nih nasabah meminjam dananya lewat pinjol ada dapat jaminan seperti di LPS gitu ya Pak ya. Nggak ada sama sekali itu ya. Oh ya enggak Itu ada. beda ya, itu dua Kan hal yang berbeda simpanan, ya. ini bukan Simpanan, ini iya iya baik. Ini pinjaman, yang satu simpanan. Oke baik. Pak Tongam, kalau untuk pembinaan dari pinjol legal sendiri selama ini yang sudah dilakukan OJK seperti apa Pak? ya, kalau kita lihat contohnya ya pada tahun lalu pinjol yang legal ini yang terdaftar dan berizin ada 160-an kalau nggak salah ya. Sekarang 107. Dari Berkurang? situ ya berkurang. Dari situ sudah terlihat bahwa memang pinjol-pinjol yang legal yang tidak memenuhi ketentuan, yang tidak mampu memenuhi ketentuan OJK, ya memang harus mengembalikan tanda terdaftarnya. Itu yang pertama, bahwa kita sangat ketat, OJK itu sangat ketat pengawasannya. Dari situ aja udah penurunan, bisa kita bayangkan sampai 50% hilang. Dari 160 sekarang 107. Yang kedua, ini adalah kegiatan-kegiatan pengawasan ya. Ada sanksi-sanksi, sanksi administratif. Mulai dari peringatan sampai pencabutan izin ada dari OJK. Kemudian juga ada perlindungan masyarakat di sana. Jadi semua pengaduan yang legal itu ada solusi di sana. Jadi dari tiga hal itu memang kita yakin ya, industri ini harus kita jaga karena industri ini bermanfaat dan bisa berkembang. Bagaimanapun juga dari data yang ada tadi sampai 66,7 juta peminjam, ya memang jangan sampai kita katakan itu menyengsarakan. Marah nanti yang 66,7 juta itu yang sudah itu. Karena memang banyak juga kisah sukses dari pinjol ini ya Pak ya, baik dari sisi nasabah maupun legal gitu ya. Hanya justru yang ter-up di masyarakat tuh yang gagal bayarnya. Yang jelek-jelek ya itu memang. Yang teror dan intimidasinya. Baik. Iya, Pak Tongam, ini kayaknya semakin menarik perbincangan kita ya, tapi waktu juga yang membatasi kita. Sebelum kita akhiri nih, Pak Tongam, mungkin tips menghindari pinjol ilegal gitu. Mungkin apakah ada saluran khususnya atau seperti apa, Pak Tongam? Iya, tipsnya memang sangat sederhana ya. Ada 4 tips sebenarnya. Yang pertama, apabila membutuhkan pinjaman secara online ya, hati-hati, pinjam hanya pada fintech lending atau pinjol yang terdaftar di OJK. Daftarnya bisa dilihat di website ojk.go.id atau di medsos OJK. Jadi kita yang saat ini memegang smartphone, ya kasih waktulah 2 menit lah. Ini minjam harus yang legal, langsung masuk akses ke website OJK. Pasti akan terjamin. Jadi kalau orang bilang, saya nggak tahu ini ilegal atau enggak, ya udah langsung akses ke pinjol di daftar OJK. Atau simpan saja nama-nama pinjol itu yang terdaftar di OJK di HP masing-masing. Nanti pada saat untuk pinjaman bisa akses ke situ. Tapi tetap diupdate karena OJK dalam rangka pengawasan pembinaan itu bisa mencabut juga izin dari pinjol. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mengharapkan masyarakat cerdas ya, meminjam sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan bayar. Jangan meminjam untuk menutup utang lama, gali lubang tutup lubang. Ini sangat berbahaya. Ya, pada saat hutang pertama gagal bayar, jangan coba-coba pinjam di hutang kedua untuk membayar hutang pertama, pasti lebih parah. Itu. Kemudian yang ketiga, kita ingin masyarakat menggunakan pinjaman itu untuk kegiatan yang produktif sehingga bisa mendorong ekonomi keluarga. Dan yang keempat, sebelum meminjam, masyarakat hendaknya memahami terlebih dahulu manfaat, risiko, kewajiban-kewajibannya. Jangan setelah meminjam menyesal. Nah, ini ada 4 tips itu yang kami sampaikan. Baik, itu mudah-mudahan sahabat Ipol kita harus bisa lebih hati-hati lagi, lebih bijak apa dan bagaimana sebenarnya kita harus meminjam di pinjaman online. Begitu ya Pak Tongam ya. Sebelum kita akhiri Pak Tongam, ini ada beberapa pertanyaan netizen yang sudah kami himpun dari media sosial kami. Ini mungkin bisa Bapak kasih tanggapan dari @gadis_desa. Biar kapok pinjol yang nagih kebangetan itu bisa nggak sih Pak dipenjara? Apakah sudah ada kasusnya? Nah ini Pak Tongam, kami juga ingin tahu nih sebetulnya selama ini Satgas
SWI ini sudah pernah memenjarakan siapa, berapa banyak gitu Pak? Iya, tindakan teror, intimidasi, pelecehan, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan itu adalah dugaan tidak pidana. Oleh karena itu masyarakat yang mengalami tindakan-tindakan seperti ini harus melapor ke polisi. Nah, ini bisa dipidana dan saat ini sudah banyak yang ditangani oleh kepolisian. Terakhir kemarin itu ada KSP namanya KSP Cinta Damai yang ditangkap 8 orang tersangka. Jadi masyarakat terlindungi. Tapi sebenarnya jangan akses dulu lah. Jangan itu aja sebenarnya. Jangan akses karena apa? Risikonya akses ke pinjol ilegal ini selain diteror, kerugian material pasti ujung-ujungnya mencelakakan. Oleh karena itu jangan masuk dulu kejahatan ini. Nah, kalau yang legal itu ada perlindungan masyarakat. Jadi namun demikian kalau umpamanya sudah merasa dirugikan, lapor ke polisi merupakan jalan yang terbaik untuk dilakukan proses hukum kepada pelaku ini. Karena teror intimidasi ini jangan kita biarkan dilakukan oleh mereka. Oke. Kalau untuk pinjol legalnya sendiri, sejauh ini SWI apakah sudah pernah memberi sanksi Pak ketika mereka melenceng dari syarat-syarat yang ditawarkannya? Sudah pernah ada yang kena sanksi pinjol legal Pak? Ya, kami di Satgas Waspada Investasi tentu menangani yang ilegal. Nah, kalau yang legal tentu pembinaan sanksi itu langsung dilakukan oleh pengawasnya dan ini sudah terjadi. Makanya saya katakan tadi dari 160-an pinjol itu sekarang tinggal 107. Itu bagian dari sanksi. Sanksi, Nah, baik, iya, baik. benar. Mengecil sendiri. Kemudian dari Pandu Herman, berapa sih bunga pinjol yang wajar dan sesuai aturan? Nah, Pak Tongam, silakan. Saya udah sampaikan tadi, Ya. bunga ini adalah Kesepakatan antara dua belah iya. pihak gitu ya. Jadi kalau kita contohnya, ini juga perlu kita sampaikan ya, dalam teknik negosiasi pinjam minjam, semakin kita membutuhkan uang, semakin tinggi bunganya, pasti kan? Betul. Ya pasti. Jadi semakin cepat kita harus hari ini terjadi, ya orang akan penawarnya lebih tinggi. Jadi tidak ada kata-kata harus patok. Contohnya saya pemberi pinjaman ya, 1% per hari ya, saya bilang ya kalau kita nggak setuju ya nggak bakal bisa. Nggak bisa. Jadi apa yang menjadi jawaban atas pertanyaan itu, bunga didasarkan pada negosiasi kita. Itu. Jangan sampai nanti bunga itu ditentukan orang lain. Karena kita berhak juga untuk negosiasi. Namanya negosiasi perjanjian itu, inti dari perjanjian adalah kesamaan hak dan kewajiban. Di situ. Itu. Jadi ada kesetaraan di sana. Sehingga kalau ada katakan berapa sih bunga yang wajar, ya tergantung kita. Prinsipnya semakin butuh kita uang, semakin pasti semakin tinggi bunganya kan gitu. Iya. Yang penting sikap dan kebijakan dari si nasabah nih ya Pak ya yang perlu ditekankan lagi begitu ya. Ini ada 2 pertanyaan lagi, mungkin saya bacakan saja, mungkin karena bisa Bapak langsung jawab ke semuanya. Pertama dari @zain_nudin, akhir-akhir ini pinjaman online sangat menjamur dengan persyaratan yang sangat mudah. Bagaimana pihak OJK menyikapinya? Tadi mungkin sudah dijelaskan sama Pak Tongam. Dan yang kedua nih pertanyaannya dari @ayelita109, data pribadi sebagai jaminan emang diatur ya Pak dalam ketentuan tentang pinjol? Silahkan nih Pak, pertanyaan terakhir nih. Ya, di dalam pinjol yang legal, di sana ada ketentuan larangan penyebaran data pribadi. Dan juga akses kepada data pribadi juga dilarang. Oleh karena itu kami yakin ya, pinjol ilegal itu tidak akan melakukan akses ke data-data di luar kamera, lokasi, dan suara, dan juga tidak akan ada penyebaran data. Karena apa? Sekali mereka melakukan kegiatan itu, tentu ada sanksi yang jelas dan tegas. Itu. Nah, yang terjadi itu yang ilegal. Kami sekali lagi memohon, jangan pernah akses ke fintech ilegal. Anda akan dirugikan, Anda masuk ke kejahatan. Oleh karena itu, kalau meminjam, cek dulu legalitasnya. Jadi, apa yang terjadi di pinjol ilegal itu, risikonya sangat berat. Kami sangat yakin ya, masyarakat yang sudah mengalami kegiatan-kegiatan pinjol ilegal menjadi pengalaman berharga bagi kita. Orang lain udah diteror kok kita masih mau sih akses itu aja. Iya. Jadi sekali lagi untuk sahabat Tipo silahkan cek apakah pinjol itu legal atau ilegal, masuk ke laman resminya OJK gitu ya Pak ya. Nanti di situ sudah tertera. OJK.go.id.
ojk.co.id. Di situ sudah lengkap apakah pinjol yang Anda ingin kerjasamai itu legal atau ilegal. Oke, baik Pak Tongam, sebelum kita akhiri nih 3 kata nih Pak buat pinjol ilegal. Kira-kira apa? Ya, pinjol ilegal hanya bisa kita berantas dengan peran serta masyarakat. Oke, peran Jangan serta masyarakat. Ya, Siap. peran masyarakat itu. Itu Jadi, saja ya, cukup Pak. Ya, cukup Pak. Baik, Pak Tongam, ini menarik. Kapan-kapan kita bisa kulik-kulik lagi ya tentang ini pinjol gitu ya. Iya, Pak. Siap. Oke. Terima kasih Pak ya. Sama-sama Pak Selamat malam. Tongam. Baik. Demikian ya. Selamat malam. Demikian sahabat Ipol bincang kita kali ini, semoga bermanfaat. Kita akan jumpa lagi di episode lainnya dengan tema lain yang tak kalah menarik. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen YouTube Sipol, serta update berita terkini dengan follow akun media sosial Indopos Online. Terakhir, ingat pesan Bang Ipol, investasi materi memang penting, tapi investasi leher ke atas jauh lebih penting dan cerdas. Akhirnya saya Timur Arif dan tim produksi Bincang Sipol serta narasumber spesial saya Bapak Tongam Lumban Tobing pamit undur diri, salam sehat selalu dan wassalam.